Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil sekarang Zero Knowledge Podcast. Kita sudah selesai. Sebenarnya secara teknis belum selesai week 17 ya, karena ada kejadian yang sangat mengerikan tadi pagi. Nanti kita jelasin maksudnya apa. Jadi maksudnya di week 17 review ini kita akan mereview pertandingan udah selesai ya. Yes. Karena ada satu yang tadi gue bilang, karena ada kejadian mengerikan jadi di suspended tuh yang paling kanan bawah. Jadi langsung aja ya kita review pertandingan udah selesai di week 17 bareng Barokah juga sini. Jadi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng subscribe biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Klik join biar dapat akses lebih cepat, 2 hari lebih cepat dari upload reguler. Sama di atasnya ada super thanks karena support kalian menambah semangat kita buat bikin konten NFL di Indonesia. Jadi langsung aja kita mulai bacain skor-skor di week 17 yang udah selesai. Yang pertama ini ada Titans lawan Cowboys yang menang Cowboys 27-13. Ya gimana ya? Derrick Henry fraud, bukan football sekarang. Fraudball, udah dibilang. Fraud emang. Tapi nanti kita bahas nanti yang dimulai ya. Terus Falcons lawan Cardinals menang Falcons 20-19. Ya ini udah gak lolos dua-duanya. Terus Patriots lawan Dolphins menang Patriots 23-21. Ini karena Tua Tagovailoa lagi-lagi kena concussion ya untuk ketiga kalinya, jadi gak main. Dan kemungkinan besar week 18 gak main. Jadi ini perebutan buat playoff spot ke-7 di seat 7 di AFC makin panas sih, karena ada 3 tim yang rebutan, ya kan? Ada Patriots, Dolphins sama tim saya Steelers nih. Makanya saya dan tadinya tanking tapi tiba-tiba bis bye week bagus, ya udahlah sekalian aja. Bagusin aja sekalian lah, ya. Terus Eagles lawan Saints menang Saints 20-10. Ini game kedua tanpa Jalen Hurts. Game kedua tanpa Jalen Hurts lagi-lagi jelek. Tapi menurut gue yang bikin ngaruh jelek bukan karena gak ada Jalen Hurts, karena gak ada Lane Johnson. Lihat ya, kalau lihat highlightsnya di left tackle, Lane Johnson di right tackle ya. Right tackle gak ada Lane Johnson, gila, tembus mulu, parah, kacau banget. Jadi menurut gue sih faktor utamanya bukan karena Jalen Hurts gak main, karena Lane Johnson gak main. Karena Lane Johnson sekarang tackle terbaik di NFL gitu. Terus Giants lawan Colts yang menang Giants 38-10. Dan akhirnya Giants kembali ke playoff setelah terakhir tahun 2016 yang abis itu mereka mengupload foto that infamous foto foto di kapal ya. Yang katanya jadi jinx Giants gak pernah masuk playoff, akhirnya dipatahin sama coach baru Brian Daboll. Dan kemarin Daniel Jones mainnya gila ya, gokil banget. Kaget gue, tiba-tiba berubah. 4 touchdown loh. Iya. 4 touchdown. Gue masih inget banget fans Giants pas ngedraft Daniel Jones dibu gitu kan, dikata-katain. Sekarang ditepuk tanganin. Gak gitu cuma ditepuk ya. tanganin tuh, itu sampai diteriakin MVP. Iya, MVP. Memang nih fans New York ini memang sangat-sangat penuh dengan ide ya kalau ngechan ya. New York itu selalu antusias kalau timnya tiba-tiba lagi bagus gitu. Iya, benar. Kalau jelek udah ditinggalin. Terus Buccaneers sama Panthers menang Buccaneers 32-4. Akhirnya Buccaneers masuk playoff dengan title juara NFC South walaupun rekornya 8-8. Ya. Dan ada kali mungkin di fantasi yang masang Mike Evans. Gila. 3 touchdown, 200 plus yards. Dan Mike Evans kembali mencetak 1000 plus yards 9 musim beruntun, dan itu dari dia rookie loh. Gila ya. Wow. Menurut lu? Tapi Buccaneers Panthers kan ditanya mulai, nanti kita bahas ya tentang Mike Evans ya. Ini juga padahal Buccaneers sempat ketinggalan, tapi ya Brady. Terus Chiefs lawan Broncos yang menang Chiefs 27-24. Ya ini memang ya seperti biasa, Chiefs kalau ketemu Broncos suka trap game ya. Pagi ini rivalry satu divisi kan. Terus Lions lawan Bears menang Lions 41-10. Yikes. Gila sih. Tapi
Ini buat di week 18 ada playoff implication-nya yang sangat menarik loh. Tapi cuman gue lupa bikin, tapi gue sebutin ya nanti aja. Oke. Terus Commanders lawan Browns menang, Browns 24-10 nih, kayaknya Deshaun Watson udah mulai ini ya, udah mulai cocok ya, udah mulai nyambung ya sama receiver-nya ya. Sudah gue bilang itu hanya nunggu waktu aja. Kan dia Nah, masih adjustment, dia masih baru masuk week 12, week 11 gitu kan, baru mas balik latihan sama Cleveland Browns. Habis itu main di week 12. Tinggal nunggu waktu aja biar dia mulai terbiasa gitu, teradaptasi. Dan sekarang Cleveland Browns, aduh, gue di satu sisi tuh pengen lihat Deshaun Watson thrive gitu. Tapi di sisi lain gue pengen mereka kalah terus loh. Gue pengen mereka tuh kalah. Karena pick mereka tuh ada di Texans. terus, nah ini Texans dan Jaguars yang menang Texans ya, Texans bodo amat ya. 31-3, ini Jaguars sekarang sementara beda satu game lawan Titans, tapi penentuan siapa yang mewakilkan AFC South masuk playoff nanti di week 18 ya. Pas Jaguars ketemu Titans. Itu. Terus Raiders lawan 49ers yang menang 49ers 37-34. Ini pertandingan yang sangat gokil ya. Brock Purdy lawan Jared Stidham loh. Ini Jared Stidham tiba-tiba jadi Jared Stidham. Gila lemparannya tuh yang dia udah yang ke kiri terus dari kepung pas udah dilempar dia kena tackle, dapat aja tuh lemparannya ditangkap Davante Adams langsung touchdown. Dan ya gila lu Jared Stidham melawan defense nomor 1 di liga nih bisa sampai overtime loh. Gokil nih. Jared Stidham. Iya, Stidham. Nah, ini berarti udah lah ya Derek Carr mendingan di trade aja lah ya. Di trade aja Derek Carr ya. Oh, maybe ya. Gue tadi sambil ngitungin stats menariknya dari Raiders. Lagi-lagi pertandingan kemarin lawan 49ers adalah kekalahan mereka yang berapa ya? Yang Ke-6 kalau dimana mereka kalah hanya dengan one score game. Iya. 6-4-7 gitu. Gue Raiders bodo amat lah kalau udah skor tipis ya udahlah. 8 atau 9 nih. 8 atau 9 kalau gue lihat. Iya, aduh parah banget sama Raiders. Rusak. Iya, next Seahawks lawan Jets menang Seahawks 23-6. Seahawks masih ada peluang masuk playoff ya. Jets sayangnya udah tersingkir dari playoff, 5 losing streak loh. Ibaratnya mereka tuh di tengah-tengah gitu, Sauce Gardner langsung pamer-pamer, langsung trash talk, tiba-tiba nyemplung langsung iya. Azab seorang pemain sombong adalah 2 kata, Zach Wilson. Nah itu. Nah. Dan gitu kan pas game berakhir ini ya Geno Smith nyamperin Zach Wilson kasih ini ya kultum gitu ya, ceramah biar udahlah Mike White aja jadi starter next season. Iya makanya Mike White aja Zach Wilson gak usah main. Gak usah main. Nah. Terus Packers lawan Vikings menang Packers 41-17. Packers dari rekornya 48, kalau nggak salah sekarang jadi 88, dan Packers playoff implication-nya win and in. Di week 18, kalau Packers menang, Packers masuk playoff. Damn. Itu Davante Adams di Las Vegas nggak minta trade aja tuh. Lihat mantannya ternyata masih bisa late run buat masuk playoff dah. Nangis tuh. Terus Chargers lawan Rams. Ini Battle of LA ya. Pertaruhan siapa yang menjadi ownernya SoFi Stadium. Sekarang ownernya ternyata Chargers ya. 31-10. Terus Ravens Steelers yang menang Steelers 16-13. Saya nonton ini pertandingannya jantung saya copot ya. Capek saya nonton ya. Detik-detik terakhir mulu nih Kenny Pickett kebiasaan nih. Males gua. Terus ada merasakan ada emosi sampai ke ubun-ubun gak gitu? Ada pasti ada. Apalagi tuh ada penalti yang menurut gua nggak penting tapi dibikin juga. Tapi nanti aja karena ditanya. Dan terakhir juga nih ini ya Bengals lawan Bills yang ini udah ketulis ya suspended karena kejadian yang nanti kita bakal jelasin ya. Oke, langsung aja kita mulai di pertama ini nih Cowboys yang pakai special
helmet ya. Ini katanya Arctic Cowboys karena putih-putih. Kan helm Cowboys itu warnanya abu. Scarlet apa sih? Abu gitu lah ya. Nah, ini putih-putih menang lawan Titans. Nah, ini Cowboys karena Eagles lagi 2 losing streak dan NFC East belum fix nih siapa ya juaranya. Menurut lu Cowboys bisa nggak juara NFC East? Depends on last game aja sih. Tapi kalau peluang pasti ada. Dallas Cowboys week 18 ya. Gua rasa mereka tuh udah jadi matchup nightmare juga buat tim-tim lain ya yang punya potensi untuk ngerusak skema playoff di NFC. Sekarang mereka udah 6 wins out of 7, 6-2 setelah bye week. Next week mereka akan bertandang ke Washington. Dan gue rasa sih Washington saat ini hampir bisa dibilang kecil peluangnya untuk masuk playoff. Jadi mungkin mereka nggak akan terlalu push banget untuk ngalahin Cowboys. Dan Cowboys kalau misalkan mereka menang next week itu adalah kemenangan yang krusial karena mereka masih ada peluang dapat first round bye kalau nggak salah ya. Gue rada lupa. Vikings juga kalah kan. Vikings kalah. Kalau nggak salah Vikings sekarang turun di seat tiga, kedua sekarang 49ers, tapi ya kan Eagles Cowboys kalau mau seat 1 kan mesti nyalip Eagles. That's the point. Ya. Jadi Eagles sendiri mereka bakal ngelawan Giants. Jadi NFC East tuh udah ketemu semua tuh di satu week. Gue rasa Cowboys akan dapat matchup yang lebih gampang dibandingkan Eagles. Karena Giants walaupun udah masuk playoff tapi mereka mencoba untuk benerin seeding mereka supaya mereka nggak harus ngelawan tim-tim yang bisa dibilang susah buat mereka. Karena sekarang Giants ada di seat 7, mereka mungkin prefer masuk ke seat 6 atau seat 5. Walaupun ya kalau seat 5 jelas gak mungkin sih, karena pilihannya antara Eagles atau Cowboys. Gak akan bisa menang gitu rekornya. Tapi seat 6 kayaknya masih bisa ya. But Eagles juga punya motivasi untuk ngejar kemenangan lagi di last week. Jadi ini pertaruhannya adalah first round bye, first seed untuk NFC antara Eagles atau Cowboys. Jadi if Eagles lose, gue lupa head to headnya bagaimana antara Eagles sama Cowboys. Ya megang kalau nggak salah megang Cowboys deh. Ntar gue cek dulu ya sambil ini ya. Satu-satu ya. Tadi gue baru lihat lagi Eagles sama Cowboys head to headnya tuh 1-1. Oh, 1-1 ya, 1-1. Berarti mereka bakal terpengaruhnya tiebreakernya adalah ke division win record. Division record. Yeah. Ada sih harusnya ya bisa menang dengan syarat Eagles kalah lawan Giants. Dan itu menurut gue lebih mungkin dibandingkan kayak dua-duanya kalah atau dua-duanya menang gitu. Oke. Nah ini gimana nih? Sekarang kita manggil bukan Titans ya, Derrick Henry Football Team ya. Ini Titans udah kalahnya 6 losing streak kalau nggak salah ya. Nih, gue cek nih. Titans ya 6 losing streak. Sama kayak Colts. Dari rekor 7-3 jadi 7-9. Jaguars sekarang lagi 4 winning streak. Ya, lu udah bilang berkali-kali kan, Derrick Henry Football Team memang fraud ya. Itulah. Kelihatan kan? Aduh. Gue mencoba bilang gitu. That offense gak akan bisa berhasil di playoff. Mereka points offense scoring mereka adalah bottom 5 di NFL. Bukan AFC, bukan NFL ya, AFC bukan AFC doang ya. NFL. Mereka nomor 28. 17,6 poin per game.
Terus juga mereka passing offense-nya juga one of the worst. Habis itu juga apalagi defense-nya itu benar-benar kena torch mulu dari kemarin. Mhm. Entah itu lawan Bengals, lawan Eagles, lawan Jaguars, lawan Chargers, lawan Chiefs. Hmm. Semua itu tahu kalau their team is not very good, tapi kebantu sama beberapa kemenangan yang bisa dibilang sangat bisa beralih ke pihak lain. Bisa Mhm. jadi L buat mereka sebenarnya. Jadi ya rekor mereka sekarang 7-9 ya gue nggak kaget. Gue udah merasakan kalau ini tim nggak perlu ditakutin sama tim lain. Iyalah. Lu mau Iya. nakutin selain Derrick Henry, lu mau takut sama siapa di offense-nya? Ryan Tannehill gitu? Traylon Burks? Ah, kemana aja Austin QB-nya aja. Hooper? Iya, kemana aja QB-nya aja pakai QB yang baru desain minggu kemarin ya, Joshua Dobbs. Joshua Dobbs loh. Itu bahkan Bukan nggak Malik pernah start. Willis. Itu bahkan nggak pernah starting di Steelers. Iya, makanya iya nggak pernah di Steelers. Gue nggak pernah nonton dia start di Steelers. Jadi ya udah, gue kita nggak ada yang kaget kalau misalkan mereka sampai downfallnya sejauh itu. Aduh. Nah, tapi sebelum ke match selanjutnya ya, gue baru ingat di Cowboys ini Dak Prescott kemarin bikin 2 interception yang berarti dia kemarin itu setelah dia sembuh apa setelah dia bye gue lupa. Dia bikin turnover 6 game beruntun. Kenapa ini Dak ya? 6 game beruntun loh, bikin turnover, interceptionnya udah berapa puluh kali gitu. Hmm. Kenapa ya? Gua Tapi ya rasa gitu sih sih kalau bisa ya. menang-menang juga, tapi kan Daknya kan ini abisnya, tapi ini kan ngerinya pas buat di playoff ya. Cuman apa ya Dak ya? eh Agak misterius juga sih karena besides the turnover udah 14 interception. Wow, itu career high-nya dia kalau nggak salah. Mhm. Gue rasa sih secara game dia nggak berubah dari musim lalu ya. Kayak Mhm. still the same Dak Prescott yang salah satu top 10 QB di NFL. Passer ratingnya juga tetap bagus. Ya, so-so lah sebenarnya dibandingkan musim lalu. Dan touchdown-nya agak jatuh karena dia punya dua running back yang bisa diandelin sama Bisa dia. diandalkan ya. Mereka punya Tony Pollard, mereka punya Ezekiel Elliott, dan musim ini gua rasa emphasize-nya dari Cowboys itu banyak beralih ke running game. Mhm. Balik lagi ke offense zaman ketika Dak masih rookie atau sophomore. Mhm. Mereka nggak mereka nggak akan terlalu banyak ngandelin Dak kalau dulu, tapi sekarang Dak is a franchise quarterback. Oke. Mungkin Oke. orang bisa bilang kalau Dak Prescott turnover itu mostly beberapa bukan salah dia. Mhm. Karena ada beberapa yang mantul dari receivernya, ada juga yang receivernya salah route. But in the end, orang akan lihat dari scoreboard. Orang akan lihat dari stats. Iya. Dan orang ngelihat Dak Prescott dengan 14 interception. Iya. Dan itu adalah karir high dia. Orang bakal langsung asumsi, oh Dak itu overrated. Hmm. Dan Iya. lu nggak mau lah, lu udah bayar 40 plus million per year Hmm. untuk QB yang dibilang sama orang overrated. Gue nggak tahu apakah Jerry Jones mau komentar tentang itu, but at the end untungnya interceptionnya dari Dak nggak ngaruh banyak ke performanya dari Cowboys. Especially gue applaud banget sama one of their defense, terutama di bagian takeaway mereka. Mereka one of the best defense dalam hal forcing turnovers. Mhm. Dan gue rasa sih Dan Quinn itu salah satu pembeda buat Cowboys dibandingkan pas Dak Prescott yang belum punya good defense gitu. Mhm. Kalau dia punya decent defense itu, dia gue rasa bisa berbicara banyak di playoff. Hmm. Itu dia. Jadi gue Oke. rasa Dak still a very good quarterback,
Tapi mungkin in some place dia harus coba untuk lebih sabar aja. Oke. Sip. Next ya. Yes. Patriots sama Dolphins sebenarnya Patriots 23-21. Menurut lu nih ya, ini yang bakal dapat masuk playoff siapa nih? Patriots atau apa Dolphins? Karena kan dua tim ini udah unggul head to head kan sama Steelers, karena Steelers kan menang kan, nggak pernah menang sama sekali di AFC East. Kalau lu suruh pilih satu nih, Patriots atau Dolphins, siapa yang worth masuk playoff? Buat seat nomor 7. Gue melihat New England punya peluang lebih baik dibandingkan Miami saat ini. Dengan berita Dolphins masih belum ada kabar terkait Tua. Terus juga gue ngeliatnya passing offense mereka still very fast, tapi kayak mulai nggak beraturan gitu, mulai nggak berirama. But I still think ini masih yang peluangnya antara dua tim ini 50-50 karena Patriots itu akan melawan Bills di last week di Buffalo. Ya nanti akan kita bahas untuk yang Bills-nya. Tapi Bills week 18 tetap akan coba push untuk masuk first seed. Sama kayak Cowboys ataupun Eagles. Mereka masih coba untuk push buat dapat bye week di playoff. Jadi Patriots akan lawan tim yang lebih tangguh, but kondisi tim gue rasa Dolphins ada di ujung tanduk. Walaupun lawannya Jets. Jadi it's anybody's game, tapi gue rasa peluang New England Patriots itu lebih gede saat ini karena mereka sangat berpengalaman di posisi mereka harus masuk playoff dengan di week-week terakhir gitu ya. Apalagi main di dingin. Dolphins sejak Desember masuk musim dingin langsung ini beku mereka. Ice cold gitu. Jadi gue rasa Patriots punya peluang lebih besar dibandingkan Dolphins saat ini. Oke. Nah, Dolphins nih yang kabarnya kemungkinan besar Tua nggak main juga di week 18. Menurut lu kalau Tua misalnya sembuh juga pasti nggak bakal dimain juga di week 18. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya lu nih, Yes. lihat Tua udah sembuh, apalagi nih playoff ini nih playoff at stake gitu kan. Di week 18 lu mainin nggak Tua? Gue nggak perlu kalau misalkan Tua udah sembuh ya, gue nggak akan bertanya kepada Tua yang akan bilang gue mau main di week 18. Pemainnya sendiri ya? Gue yakin Tua tuh pasti mau masuk playoff. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang nggak mau. Karena saat ini kan Tua juga belum pernah masuk playoff ya. Dia bahkan pressure-nya tuh lebih gede dibandingkan Herbert. Herbert punya alasan. WR saya sering cedera. Terus habis itu musim lalu defense-nya juga ancur-ancuran. Jadi dia nggak bisa masuk playoff. Saat ini Tua punya defense yang yang bisa dibilang decent. Dan dia punya Tyreek Hill. Punya Jalen Waddle. Running game-nya juga masih mirip-mirip kayak 49ers. Still very good. Pressure ada di Tua. Kalau Tua masih belum bisa masuk playoff dengan investment sebanyak itu, dengan offense dan head coach yang udah dirancang sedemikian rupa supaya bisa building around Tua Tagovailoa dan dia masih belum bisa masuk playoff, that is the pressure buat Tua. Iya, karena Herbert udah masuk playoff, Burrow bahkan masuk Super Bowl, Jalen Hurts sudah first seed. Tua belum apa-apa. Tua belum dapat, belum punya achievement apa-apa saat ini. Dan itu yang harus jadi perhatian. Bahkan Mac Jones angkatannya Tua. Mac Jones tuh 2021. Oh ya, Tua 2020. Mac Jones bareng Trevor ya berarti. Oke. Mac Jones bareng Justin Fields. Ya, tapi
3 QB lain di first 2 rounds di 2020 semua udah masuk playoff. Tinggal Tua yang belum. Tua ya. Ya. Dan ini penting banget karena atribut terbesarnya Tua ketika di draft adalah he's a winner. Dan saat ini harus bisa buktiin Tua kalau dia emang cocok jadi franchise quarterback dengan menang lawan Jets di 18. Amin. Oke. Next ya. Yes. Buccaneers lawan Panthers menang Buccaneers 32-4. Mike Evans. Yang tadi kita bilang ya. 9 musim beruntun dari rookie season dia sampai sekarang dia bisa bikin 1000 plus receiving yards. Menurut lu Mike Evans ini WR paling underrated gak di liga? Walaupun dia udah juara ya. Tapi menurut lu dia WR paling underrated gak? Ya enggak underrated deh. Sorry. Underrated pasti balik ya. WR paling underappreciated gak di liga? Menurut lu? Gua rasa sih dia sebelum ada Brady itu super underrated. Karena dia selama belum ada Brady dia belum pernah masuk playoff. Gue sempat baca-baca juga terkait Mike Evans dari 2014 sampai 2019 bersama dari 2015 sampai 19 dia sama Winston itu dia belum pernah masuk playoff. Dan saat itu orang ketika bilang tentang top 5 WR nggak pernah ada yang bilang, oh Mike Evans. Mike Evans, his best attribute saat ini adalah konsistensi. Dia konsisten dan dia ya secara size juga one of the bigger ones ya. Tapi ketika orang bilang top 5 wide receiver di NFL, gue ambil contoh mungkin musim lalu aja deh. Musim lalu Cooper Kupp, Stephon Diggs, Davante Adams, Tyreek Hill, Jamar Chase, Justin Jefferson maybe. Tapi nggak pernah ada Mike Evans. Even though pas waktu dia prime kira-kira di 2017-2018, orang masih punya pilihan lain buat top receiver di NFL. Dan konsistensinya Evans ini nggak pernah dibicarain sama orang lain. Dan itu karena kekubur sama timnya yang memang nggak begitu bagus. Ya guys. Jadi ya saat ini gue rasa walaupun udah Mike Evans itu udah 30 saat ini, itu still a very productive wide receiver, apalagi dengan 1000 yards. Jadi dia adalah satu-satunya wide receiver yang masih bertahan di tim yang ngedraft dia dari draft class-nya dia 2014. 2014 itu WR-nya lu cek aja. Odell Beckham, Davante Adams, Allen Robinson, Brandon Cooks. Itu wide receiver yang one of the top wide receiver. Iyalah. 2014 ya, WR kelas 2014 ya. Iya. 2014 tuh dia nomor 2, wide receiver nomor 2 yang diambil setelah Sammy Watkins. Jadi ya Evans itu saat ini harus dapat his respect lah. Karena he's been very consistent over the past 9 years. Jadi we'll give him this credit ya buat dia. Oke. Nah, tapi menurut lu Buccaneers ya musim ini menurut kita Brady hancur ya. Karena dia pertama kali kalah 8 kali dalam karirnya. Tapi ya playoff kan balik lagi kan, playoff itu mulai kayak bensin yang mulai dari 0 gitu kan. Yes. Menurut lu Buccaneers bakalan menggilang gak di playoff? Gue asli gak begitu yakin. Karena kenapa? seed 4 itu mereka bakal lawan antara Eagles atau Cowboys. Gue rasa their defense akan agak kesulitan ketika lawan running game-nya Eagles ataupun Cowboys. But
gue rasa mereka bisa compete lah, bisa bikin match up-nya alot. Hah. Tapi gue nggak akan, tapi gimana ya? Gue juga nggak mau bet against Tom Brady sih. Asli, Tom Brady kalau udah masuk playoff tuh magicnya ada aja gitu, Iya sihirnya. makanya ada aja sulapnya ada emang. Bukan sulap, bukan sihir, 45 tahun gitu. Haha. Jadi gue di satu sisi gue gak yakin mereka bisa compete lawan Eagles ataupun Cowboys. Tapi di sisi lain tuh gue gak berani untuk bilang Brady is washed. Brady gak Haha. akan jago di playoff. I think ini bakal menarik banget sih. Kalau misalkan antara Eagles versus Bucks atau Cowboys versus Bucks. Storyline-nya itu masing-masing ada sendiri. Cowboys Bucks ya salah satu tim dengan brand terkuat lawan pemain dengan brand terkuat gitu kan. Haha. Marketingnya tuh NFL seneng kayak gitu. Eagles lawan Buccaneers, Brady punya chance untuk revenge lawan Ah. Eagles. Dan gue rasa playoff itu adalah playoffnya ini ya sesuatu yang harus ditunggu nih. Karena Buccaneers kayaknya udah clinch playoff belum ya? Atau masih harus win and in lagi? Kenapa? Kalau Buccaneers, Playoffnya iya, udah win fix, and in. dia juara NFC South, udah fix. There you go. Berarti ya udah fix dan udah fix seat 4 ya. Ya udah seat 4 lah, siapa yang mau ngejar juga. Iya. Jadi ya expect something surprising dari Brady as always. Oke. Oke, oke, oke. Nah, Panthers, menurut lu apakah tetap lanjut sama head coachnya sekarang? Ya, interim head coach ya. Kan sekarang pakai Steve Wilkes ya. Hmm. Menurut lu tetap lanjut atau mulai merayu head coach yang kemarin sempat memutuskan nggak batal latihan tapi katanya pengen balik lagi, Sean Payton. Nah, menurut lu tetap sama Steve Wilkes atau mulai panggil Sean Payton? Seru banget kalau Sean Payton bisa ke Panthers. Iya, rival lagi kan, rival Satu divisi lagi. rival, satu Uh. rival dengan New Orleans Saints yang dia Uh. udah latih selama 15 tahun. Mhm. It will be interesting ya. Gue tertarik juga sih kalau misalkan Sean Payton melatih Panthers. Ya untuk siapa yang akan jadi QB-nya itu kan masih tanda tanya juga sih. Gua rasa Darnold bukan jawaban buat mereka. There is a chance mereka di draft akan ambil quarterback. Hmm. Entah itu lewat trade up atau mereka ya ambil siapapun yang available di posisi mereka. Mhm. Tapi kalau itu tergantung juga dengan siapa head coach-nya. Kalau head coach-nya yang kayak Sean Payton atau ya seseorang yang offensive minded, mereka akan ambil QB. Mhm. Firasat gue akan mereka akan ambil QB. Tapi kalau misalkan kayak yang masih defensive minded atau yang ya masih muda lah atau yang belum banyak pengalaman, mereka nggak akan ambil QB. Mereka akan coba ambil posisi lain, entah itu wide receiver, entah Mhm. itu linebacker, edge rusher maybe, ataupun offensive tackle. Jadi ya kita tunggu aja beritanya kayak gimana. Oke, oke. Oke. Nah, next game ya. Steelers lawan Ravens, yang mana Steelers 16-13. Gue mau naik ke Ravens dulu ya. Kalau menurut tuh Ravens ini karena ya Lemarnya masih nggak main, offense kayak gitu aja, menurut tuh udah pantas belum dibayar mahal gitu. Ini bikin bargaining power-nya buat Lamar nih makin gede ya. Aha. Karena tanpa adanya Lamar sekarang tuh Baltimore hanyalah tim-tim biasa. Mhm. Soalnya Lamar itu injured, dia cedera di week berapa ya, week 12 ya, 13. Mhm. Kayak maksudnya 12 waktu kalah sama Jaguars. Setelah itu Ravens belum pernah sampai 20 poin lagi.
di offense mereka. Offense mereka tuh mandek, dek, gak ada passing sama sekali. Lu Mhm. bisa, ya kita suka kritik lah, Lamar is a running back, Lamar cuma bisa running. Tapi saat ini dia buktiin kalau nggak ada dia, passing offense mereka justru malah makin jelek. Jadi bukan Lamar yang nggak bisa passing, tapi ya pilihannya saat ini ya di tim ini kan build around Lamar sebenarnya. Mhm. Dan kebukti lah kalau tanpa adanya Lamar, Ravens ini benar-benar struggle buat eh, keep up the offense. Gue Mhm. rasa yang bikin mereka masih di playoff hunt saat ini adalah their defense. Their defense, gue melihat mereka tuh udah makin kesini tuh makin kelihatan bagusnya. Apalagi setelah bye week. Mhm. Jadi eh, tanpa adanya their defense, gue rasa Ravens itu udah tereliminasi di playoff. Di week saat ini dari playoff. Oke. Nah, kalau Steelers, Coba, gue gue mau jujur gue dengar. kaget loh. Gua mau Gue kaget dengar. beneran. Steelers sebelum bye kan 26 rekornya ya. Mhm. Abis bye bisa 6-2. Wah, gimana cerita ini? Padahal saya udah ngarep sekali tanking loh Pak. Tapi ya sekarang gue lihat kondisi di draft apa urutan draft pick, kalau mau kalah, kalau Steelers kalah ya naiknya cuma dikit, jadi ya udahlah sekalian playoff. Ya pas match kemarin ya seperti biasa ya offense-nya. Ya kan gue selalu ngomel kan, OC-nya nih aduh gak berani banget sih apa call long pass. Masih third down masih short pass. Gue kasih nama Kenny Pickett-nya. Tapi ya gitu, Kenny Pickett-nya ngeselin buat jantung saya. Karena week kemarin kan lawan Raiders clutch kan. Nah, Yap. kemarin Raven juga clutch, dan kemarin juga kaget tiba-tiba bisa long pass ketangkep lagi. Nah, jadi kan udah kelihatan kan yang salah siapa? Sebenarnya Pickett ini, kalau menurut gua Kenny Pickett ini butuh OL, makanya nanti draft pas bulan April ya draft OL di first round. Tapi yang lebih fatal lagi kalau misalnya OC-nya masih ditahan. Kalau misalnya OC-nya masih ditahan ya Kenny Pickett-nya kasihan. Makanya kalau Oke. ditanya tetap stick sama Pickett apa enggak, kalau menurut gue tetap stick, tapi ganti OC dah. Itu. Dan gue juga kagetnya ini ya. Sebenarnya nggak kaget juga sih. Sejak TJ Watt sembuh, ya Steelers balik hidup lagi. Jadi emang sebenarnya nyawanya Steelers tuh di TJ Watt. Karena Iya. kan sama TJ Watt cedera kan hancur kan Steelers. Nah TJ Watt udah sembuh, bisa menangnya apa performanya bagus. Kaget. Nggak kaget gitu. Karena ya emang nyawanya di TJ Watt gitu. Nah tapi ya playoff implication-nya sulit. Karena kalau Steelers mau masuk playoff, syaratnya Steelers harus menang lawan Browns di week 18. Patriots Mhm. harus kalah lawan Bills di week 18, sama Dolphins harus kalah lawan Jets. Nah, kalau gue lihat kan ya Patriots lawan Bills sulit ya. Tapi kan nggak tahu Bills nih. Ya kan, tapi Billsnya kan belum kunci first seed kan. Mungkin masih mainin beberapa starter. Ya. Dolphins tua, kemungkinan besar nggak main, dan kemarin Teddy Bridgewater backupnya patah jari. Berarti Guys, bakalan mainin QB ketiga Skylar Thompson. Berarti Skylar Thompson, Mike White, anjir, match up gila sih, ini match up terbaik sih. Skylar Gila sih. Thompson Ini udah sempat terbaik kedua. udah sempat starting belum ya? Apa? Skylar Thompson. Skylar Thompson pernah Pernah ya? starting. Iya, Oh, berarti pernah nggak starting. nambah berarti ya. Ya hasilnya hancur. Jadi ya kalau misalnya ternyata menang dan masuk playoff, gue sih prefer ya, gue kalau misalnya Steelers masuk playoff terus one and done nggak apa-apa deh. Yang penting Kenny Pickett udah kebentuk mentalnya gitu. Kenny Pickett aja udah masuk playoff. Masa tua enggak? Iya makanya kan itu. Iya. Jadi ya gue sih kalau misalnya ditanya masih ngarep tanking apa playoff, ya playoff lah. Tanking udah nggak bisa, rekornya udah bagus gitu, udah 88. Udah kepalang tanggung gitu. Iya, kepala tanggung. Apalagi nih streaknya Mike Tomlin gak pernah losing record lagi dipertaruhkan di week 18 ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, last ya, ini match terakhir nih gue hanya bisa mengasih foto ini karena
Ya, gue ceritain dikit ya. Jadi tuh kejadiannya ini di first quarter, sisa 5 menit lagi menuju pertandingan selesai. Jadi Bengals offense, terus Burrow lempar bola ke T. Higgins. Nah, T. Higgins saat itu di tackle sama safety-nya Bills namanya Damar Hamlin ya, nomor 3. Nah, tackle-nya biasa kan. Kayak ya tackle play yang ya udah sering dilihat. Tapi tiba-tiba Damar Hamlin pas berdiri langsung badannya langsung jatuh gitu kan, kayak pingsan. Mhm. Nah, jadi playnya di stop sementara dulu. Dan gua shocknya itu, gua gua kalau misalnya nonton NFL lihat pemain cedera, ya paling parah kan biasanya masuknya kart gitu kan, mobil kart gitu buat ngangkut Iya. pemainnya. Nah, ini gue pertama kali seumur hidup, ya gak termasuk match-match yang jadul ya. Gue pertama Mhm. kali nonton NFL ini penanganan pemain cederanya sampai masuk ambulans loh. Ya. Gue sumpah gue shock. Dan ternyata gue baca berita Damar Hamlin itu sampai dikasih CPR. CPR itu kalau lu nggak tahu, CPR itu kalau misalnya lu nonton film nih, ya kan? Nah, itu yang sampai mesti di itu tuh, mesti di push itu nih, Pompa. dadanya. Ya. Iya, CPR. Dan abis itu Damar Hamlin masuk ke ambulans, dibawa ke rumah sakit terdekat. Ternyata kedua tim memutuskan untuk gak lanjut main. Ya. Ya, jadi pem- pemain Bills sama Bengals sama semua staffnya dan head coach dan lain-lain ke locker room, terus ngomongin gimana kelanjutannya, maunya gimana. Jadi akhirnya diputuskan bahwa pertandingannya ditunda. Kita nggak tahu kapan pertandingan ini bakalan lanjut. Masih nunggu keputusan dari komisioner Roger Goodell. Kita dari NFL Fans Indonesia berharap Damar Hamlin bisa cepat pulih ya, bisa membaik gitu kondisinya. Karena ya kalau lihat dari foto ini ya, ini udah ibaratnya kalau bahasa sana udah lebih bigger than football gitu. Kak, Ya. ini udah masalahnya udah nyawa gitu kan. Mungkin kalau kita nonton di TV, itu tackle-nya biasa nggak? Ya lu kan belum ngerasain main beneran gitu kan. Ya. Ya kan? Gitu. Jadi ya kalau gue sih jangan anggap sepele semua play lah kalau NFL, karena ya pemain-pemain tuh pasti juga kalau main udah ini ya apa namanya, udah resikoin nyawanya gitu buat main. Karena kan ya lu tahu kan NFL kan cedera paling parah concussion kan, sama cedera ACL gitu kan. Nah, ternyata tadi itu kejadian yang menurut gua mengerikan. Jadi ya buat lu kalau bisa berharaplah yang terbaik buat Damar Hamlin gitu. Oke. Gitu. Ya. Terus juga ternyata Damar Hamlin ini punya semacam foundation ya. Ya. Foundation Betul. gitu. Jadi dia punya foundation ini nih. Nah, ini nih. Dia punya foundation di GoFundMe. Dia itu membuat foundation untuk bikin ini ya, buat beliin mainan buat anak-anak kecil yang terdampak COVID-19 ya, pas pandemi itu. Dan ternyata nih, lu lihat ini ya, kursor gue ya nih, kursor gue. Lu lihat ini deh. Hmm. Padahal golnya ini targetnya 2.500. $2.500. Terakhir gua ambil sekarang udah $3 juta, gila ya. Wow. Gila sih. Gua sangat salut sama NFL community dan juga yang lainnya ya, nggak cuma NFL Semua community aja semua dan fans dan lainnya. semua yang Semua menyumbang ya. yang udah membantu Damar Hamlin ke foundationnya. Terus juga gue baca berita di Twitter, fans bahkan fans Bengals pun ampe datang ke luar rumah sakitnya Damar Hamlin untuk ini ya, menunggu update dan juga berdoa ya. Ya. Jadi
mungkin kalau kalian mau membantu foundationnya Damar Hamlin, bisa cari di GoFundMe-nya atau kita kan kerjasama sama ini juga sama The Amateurs ya. Kalian bisa buka Twitternya The Amateurs, buka tweetnya The Amateurs, nah mereka kasih linknya ini. Jadi gue udah donasi ya yang menurut gue udah secukupnya dari gue buat membantu Damar Hamlin. Kalau kalian mau donasi bisa kok pakai kartu kredit, bisa pakai kartu debit, kartu kredit debit ya itulah namanya. Ya contoh kayak Genius gitu, sama bisa pakai Google Play. Google Play sih, sorry mama. Google Pay itu. Jadi ya kalau kalian mau membantu Damar Hamlin via foundationnya bisa ke sini. Jadi itu ya buat review di week 17 kita nggak kasih lihat peringkat sementara, playoff picture sama draft order ya, karena kita masih menunggu kepastian kapan pertandingan Bengals lawan Bills di reschedule ya. Kalau akan di reschedule ya. Iya. Kalau enggak ya mungkin ada yang forfeit. Iya. Mungkin di reschedule hari Kamis waktu sini bisa. Kayak sih kalau paling mungkin Kamis WIB ya. Karena kalau Rabu nggak mungkin. Tadi beritanya pemain-pemainnya Bills sudah pada terbang balik ke Buffalo. Nggak bisa, masa bolak-balik ya kan? Yep. Nah, jadi kita tunggu aja keputusan dari Komisioner Roger Goodell. Jadi itu review buat week 17. Thank you yang udah nonton, thank you udah dengerin, thank you Oka udah join seperti biasa. Jadi jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng samping subscribe biar nggak ketinggalan berita NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini, klik join biar dapat akses lebih cepat, 2 hari lebih cepat dari upload reguler, dan juga klik super thanks karena support kalian membangkitkan semangat kita buat bikin konten NFL di Indonesia. Jadi thank you yang udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu minggu depan di week terakhir musim 2022 di week 18. Apalagi buat tim-tim lu yang masih deg-degan apakah masuk playoff apa enggak, kayak tim gua nih Steelers ya. Nah, jangan lupa tuh minggu depan week 18. Dan gua info dikit, week 18 ini udah nggak ada Thursday Night Football, berarti nggak ada yang main hari Jumat. Jadi semua akan main di hari Minggu atau hari Senin kita. Ya. Jadi mainnya ada 2 match yang main di hari Minggu waktu Indonesia dan sisanya main serentak di hari Senin waktu Indonesia. Jadi karena di week 18 itu hari Minggu paginya adalah AFC South Title Showdown nih antara Jaguars lawan Titans, kita kemungkinan besar bakal ngelarin nobar. Jadi tungguin aja infonya di sosial media kita. Jadi thank you udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu di week 18 review minggu depan ya. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.